Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, saya Nia Kurnia akan memaparkan hasil penelitian seminar proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Praktik Hutang Piutang Uang Studi Kasus di Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Dalam pembahasan penelitian ini, saya bagi dua bagian. Bagian pertama diantaranya saya akan membahas pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan kegunaan penelitian, dan yang keempat kerangka pemikiran. Dan untuk bagian yang kedua, saya akan membahas metodologi penelitian, dan yang kedua sumber data, dan yang ketiga jenis data, dan yang keempat teknik pengumpulan data. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah saya mengangkat penelitian ini adalah saya mendapati kasus di Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Di desa tersebut melakukan praktik hutang piutang uang, yang mana adanya penambahan atau kelebihan. Nah, dalam praktiknya antara seorang petani dan bandar padi. Jadi seorang petani ini meminjam uang kepada bandar padi, yang mana si petani ini mensyaratkan di awal bahwa dia akan memberikan kelebihannya berupa padi 2 karung setiap musim panen. Nah, kemudian si bandar padi menyetujui permintaan si petani padi tersebut atau orang yang meminjam uang. Nah, praktik hutang piutang tersebut ini jelas haram atau riba, meskipun pemberian kelebihan itu atas dasar permintaan si pihak peminjam. Nah, memang hal tersebut memang apabila pemberian pinjaman jika atas dasar permintaan si pihak peminjam kelebihannya diberikan, itu memang dibolehkan kan. Ada hadis riwayat Bukhari menjelaskan yang artinya sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi. Dalam riwayat lain, Jabir bin Abdillah mengatakan, aku datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu beliau punya utang kepada saya, lalu beliau melunasi aku serta menambahinya. Nah, memang baik sebetulnya memberikan bonus atau hadiah kepada pihak peminjam, atas dasar rasa terima kasih karena telah ditolongin. Akan tetapi hal tersebut bisa jadi riba atau salah penempatannya apabila pertama menjadi tidak boleh jika pertama disyaratkan di awal, dan yang kedua hadiah yang diberikan saat masa cicilan hutang, jadi bukan saat masa pelunasan hutang, yang mana di sini ada penjelasannya, keterangannya disampaikan Syekhul Islam. Artinya, larangan Nabi Muhammad SAW bagi orang yang menghutangi untuk menerima hadiah sebelum pelunasan.
Karena tujuan memberi hadiah adalah agar masa pelunasan bisa ditunda meskipun dia tidak mensyaratkan hal itu. Nah, jadi sudah jelas ya, meskipun pemberian pemberian kelebihan, pemberian hadiah dari pihak si peminjam itu bisa jadi riba jika disyaratkan di awal dan memberi hadiahnya sebelum pelunasan. Apabila nih halal, emang dibolehkan kan hal tersebut jika pertama pemberian hadiah itu dia tidak disyaratkan di awal. Jadi memberi hadiahnya itu tiba-tiba langsung aja, dia tidak bilang dulu dari awal perjanjian saat dia melakukan transaksi hutang piutang. Kemudian memberi hadiahnya saat pelunasan hutang, saya membayar hutang lunas dan ini hadiahnya sebagai bentuk rasa tolong menolong, rasa terima kasih. Nah, hal tersebut yang penambahan tersebut yang diperbolehkan. Akan tetapi pada kasus ini yang saya teliti itu masuk dalam kategori riba. Makanya saya tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Praktik Hutang Piutang Uang, Studi Kasus pada Desa Sukamati, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana praktik budaya hutang piutang uang di Desa Sukamati, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai budaya praktik hutang piutang di Desa Sukamati, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Nah, untuk tujuan dan kegunaan penelitian, yang pertama, kegunaan penelitian ini pertama manfaatnya untuk penulis sendiri, yang mana memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi ya mengenai analisis ekonomi Islam terhadap praktek hutang piutang antara petani padi dan bandar padi, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi ekonomi syariah. Yang kedua, kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah, terutama yang berkaitan dengan hutang piutang. Yang ketiga, kegunaan praktis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi pada masyarakat Desa Sukamati khususnya dan umumnya pada masyarakat luas untuk mengetahui mengenai mekanisme praktik hutang piutang antara petani padi dan bandar padi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam atau tidak. Kemudian yang keempat, kerangka pemikiran penelitian ini adalah kerangka pemikiran ini saya buat untuk memudahkan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi. Nah, istilah yang pertama yaitu mengenai pengertian budaya, dan yang kedua pengertian hutang piutang. Kemudian masuk ke dalam bagian kedua, yaitu saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Metodologi penelitian saya buat ini yaitu metode studi kasus, yaitu metode studi kasus ini untuk menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan sumber data. Kemudian untuk sumber data
Yang kedua, sumber data. Sumber data yang saya buat dalam penelitian ini ada dua, yaitu data sekunder. Nah, data ini diperoleh langsung dari petani padi dan bandar padi. Kemudian data sekunder ini saya peroleh dari buku-buku dan dokumen resmi di Balai Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Dokumen resmi ini berupa arsip-arsip, jumlah penduduk, dan seperti itu. Kemudian jenis data penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif ini adalah jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau bilangan tertentu, melainkan hasil penelitian pada objek penelitian. Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian yang terakhir, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi terkait pelaksanaan praktik budaya hutang piutang, kemudian wawancara antara pihak petani dan bandar padi, dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian yang saya buat. Kemudian yang terakhir, sistematika penulisan ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, diantaranya uraiannya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teori, kemudian langkah-langkah penelitian, serta teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Dan yang kedua, bab 2, landasan teori. Nah, di bab 2 ini ada saya jelaskan tentang tinjauan pustaka sebagai acuan teori yang berhubungan dengan topik permasalahan. Yang ketiga, bab 3, hasil penelitian. Nah, di bab ini terdiri dari menguraikan mengenai pengumpulan data, pengolahan data, deskripsi data yang diperoleh, serta pengajuan hipotesis. Dan yang keempat, yaitu bab 4, kesimpulan dan saran. Nah, di bab ini terdiri dari kesimpulan, hasil penelitian, dan saran-saran yang mengacu pada kesimpulan yang telah ditarik. Nah, sekian pemaparan penelitian pemaparan penelitian seminar proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.